Kereta api tuh di setiap perjalanan kondekturnya di mana-mana cuma satu, dan kondektur malam ini tuh cuma saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Kehidupan. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu yang ceritanya benar-benar seru banget. Namanya kusamarin jadi Mbak Rina. Hai Mbak Rina, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Oke Mbak Rina, boleh diceritain gimana kejadiannya yang katanya kemarin Mbak pernah terjebak di kereta hantu Jakarta Bandung. Jadi tuh awal ceritanya, basicnya kan saya kerja di Jakarta, tapi rumah saya tuh di Bandung. Tiap akhir bulan ataupun tanggal merah, saya selalu pulang ke Bandung buat nemuin orang tua saya. Nah, pas kejadiannya itu, akhir bulannya itu tepat banget hari Sabtu. Jadi, saya pas hari Jumatnya, sorenya setelah selesai kerja, saya langsung ke stasiun tuh. Udah sampai di stasiun, itu saya sampai jam 6. Keretanya berangkatnya jam 7 malam. Jadi saya masih punya waktu 1 jam buat nunggu. Saya tunggulah di stasiun. Saya main handphone biar nggak bosan, dan saya tegak hadapnya itu arahnya menuju pandangannya ke rel kereta api. Pada saat saya nunggu di peron itu, saya ngelihatnya arahnya ke depan kan. Nah, di situ tuh saya ngelihat sosok wanita. Dia tuh pakai baju putih, tapi wajahnya agak asing. Kayaknya bukan orang asli sini dalam hati saya. Tapi saya nggak pikirin, karena mungkin badan saya juga capek. Jadi saya ya udahlah kayak gitu. Nggak lama dari itu, datang nih kereta yang saya tunggu. Saya masuk, saya carilah gerbong 3, kursi 13D. Nah, yang buat saya aneh pada saat itu, di gerbong itu tuh nggak ada isinya, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya kalau saya naik kereta api kan. Saya pun duduk, saya taruh dong tas saya di bawah kaki saya. Memang pada saat itu saya cuma bawa satu tas ransel biasa aja, dan semua perlengkapan tuh ada di dalam tas itu. Terus pas saya udah duduk, saya ambil earphone dong biar saya nggak bosen. Saya dengerin lagu, tapi saya masih sempet lihat keluar kaca jendela. Saya masih lihat kalau mbak yang baju putih tadi tuh masih ada di situ, cuman posisinya aja yang udah berubah. Keretanya jalan seperti biasa. Kelang 45 menit kereta udah jalan. Kereta mau stop nih di stasiun berikutnya. Saya lihat dari kaca jendela, itu udah ada banyak banget penumpang yang nunggu. Oh, pikir hati saya, banyak ternyata penumpang yang bakal naik nih. Udah dari situ, penumpang-penumpang itu kan naik. Nah, yang saya bingung tuh, wajah mereka tuh datar banget. Terus juga kan kalau kita naik kereta api, kita harus cari tuh yang mana tempat duduk kita. Harus masih cari-cari lah. Kalau ini enggak, mereka tuh kayak udah tahu tujuannya. Jadi udah pada langsung duduk di kursi mereka masing-masing. Dan yang saya heran juga, mereka nggak ada yang bawa tas. Biasanya kan kalau saya pulang, itu saya ketemunya orang-orang yang juga pulang dari kantor. Pasti mereka ada bawa kayak tas ataupun juga ransel. Oke Mbak, sampai di titik ini pun Mbak masih belum sadar nih kalau Mbak tuh naik kereta yang berbeda. Atau manusia yang naik tadi, orang-orang yang naik tadi ada bedanya nggak sih sama yang kita manusia biasa, atau kakinya nggak napak, atau ada yang ganjil kayak gitu? Nggak ada, mereka tuh kakinya napak kayak manusia biasa. Cuman yang buat beda itu cuman wajahnya aja datar, pucat, ya nggak bisa saya jelasin. Terus mereka tuh cuman diam aja, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berinteraksi lah kayak kita manusia biasa. Kelang 20 menit dari itu, saya kan pengen ke toilet. Jadi saya jalanlah menuju toilet. Anehnya itu saya jalannya ke depan. Udah saya sampai di dalam toilet, saya bersih-bersih dong, bersih-bersih. Cuman tiba-tiba lampunya mati. Saya hidupinlah lampu HP saya, sama ada penerangan dari luar. Dalam hati saya bilang, kok aneh, nggak pernah di kereta api mati lampu. Pas saya buka pintu, ada kondektur di depan toilet itu. Wajahnya sama, kayak pucet, datar. Dalam hati saya mungkin kondektur ini lagi sakit. Saya sempat ngomong sama kondektur ini, Pak, ini tolong dong lampunya dibenerin, soalnya mati. Konduktor itu nggak jawab, tapi cuman kayak ngangguk, kayak bilang iya gitu.
Udah dari situ, saya balik lagi dong ke kursi saya. Terus tiba-tiba di kursi yang 13C itu udah ada perempuan duduk. Cuman saya masih belum sadar kalau itu tuh sama kayak mbak-mbak yang saya lihat waktu di sebelum saya naik kereta tadi. Saya bilang nih sama si mbak-mbak, "Mbak, permisi, numpang lewat." Karena posisi kursi saya itu ada di pojok. Saya pengen ajak ngobrol si mbak-mbak yang ada di samping saya ini. Terus saya bilang, "Mbak, stop di stasiun yang mana?" Mbak-mbak itu nggak jawab, cuman dia naikin telunjuknya aja ke bibirnya, nandain kalau saya tuh harus diam. Mbak-mbak ini nih saya ingat banget, dia rambutnya sepundak, pakai baju putih. Tapi saya masih belum sadar tuh kalau mbak-mbak ini nih yang saya lihat sebelum saya naik kereta tadi. Terus ya udahlah, saya nggak ambil pusing, mungkin karena memang bawaan semua orang lagi capek kan pas pulang kerja, jadi saya ngerasa lapar. Saya bingung, tumben nggak ada mbak-mbak yang biasanya bawa makanan. Biasa kan di kereta tuh ada yang bawa makanan. Karena saya udah lapar banget, jadi saya nggak nunggu lagi, saya langsung aja ke gerbong makanan atau gerbong restoran. Saya ambil tas saya, terus saya jalan, saya nggak noleh kanan kiri lagi. Tapi kaki saya tuh terasa berat banget, kayak ada yang ngegantung. Cuman pas saya lihat, itu nggak ada apa-apa di kaki saya. Anehnya juga, pas saya keluar dari gerbong itu, saya tuh langsung sampai ke gerbong makanan, nggak ngelewati gerbong-gerbong yang lain. Wow, dan sampai di titik ini Mbak masih belum sadar kalau Mbak tuh istilahnya masuk ke gerbong dunia lain. Masih belum sadar. Terus saya sampai di gerbong makanan, saya langsung bilang sama mbak-mbaknya, "Mbak, saya udah lapar banget nih." Pikiran saya langsung pengen nasi goreng, karena kan nasi goreng cepet. Mbaknya jawab, "Iya mbak, tunggu ya. Saya lihat di gerbong makanan tuh banyak yang makan. Orangnya pada kayak kita biasa, bercengkrama, ketawa, bergurau." Terus pada saat mbaknya nyajiin makanan saya, mbaknya nanya, "Mbak, dari gerbong berapa?" Saya jawab, "Dari gerbong 3. Terus ditanya lagi, gerbong 3-nya eksekutif atau ekonomi? Sudah dari situ, saya bilang dong ekonomi. Mbaknya cuma diam aja sambil natapin saya. Saya lanjut makan lagi dong. Lahap banget saya makan karena perut saya tuh lapar. Datanglah kondektur. Nah, bapak kondektur ini bilang, "Mbak, boleh saya lihat tiketnya?" Saya langsung tuh, "Oh iya pak." Saya cariin tiketnya, saya kasih ke bapaknya. Setelah dilihat sama si bapak kondektur, dia bilang, "Mbak, nanti setelah makan saya anterin ya ke gerbong sama tempat duduk Mbak." Sambil ketawa saya jawab, "Oh nggak usah pak, saya udah tahu kok tempat duduk saya. Orang dari tadi juga saya udah dapet tempat duduk saya." Mulai aneh nih si kondektur. Terus dia bilang ke saya, "Mbak, dari tadi saya tuh lewat gerbong 3, tapi saya lihat tempat duduk mbak ini kosong. Saya kira mbaknya nggak ketemu nyari tempat duduknya." Saya masih nggak ada feeling apa-apa. Saya bilang, mungkin pas bapak kesana saya lagi di sini. Orang tadi saya ketemu kok sama kondektur satu lagi pas di depan toilet." Bapak itu duduk di samping saya. Dia mulai jelasin ke saya pelan-pelan, "Mbak, kereta api tuh di setiap perjalanan kondekturnya di mana-mana cuma satu, dan kondektur malam ini tuh cuma saya." Saya udah mulai nggak ngerti. Saya masih berusaha mencerna. Pak kondektur ini meminta saya untuk menceritakan kejadian dari awalnya. Saya ceritain lah, "Gini pak, bla 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 bla." Pak kondektur ini cuman diam, tapi mengambil sebotol air minum. Terus dia kayak baca doa gitu, dan dikasih sama saya. Karena posisinya saya juga haus habis makan, air minum itu habis saya minum. Pak kondekturnya lagi-lagi bilang, "Mbak, saya antar ya ke kursi dan gerbong Mbak." Saya langsung respect, saya bilang iya. Terus saya diantar ke gerbong saya ngelewatin kalau nggak salah 2 atau 3 gerbong sebelum sampai di gerbong 3 itu. Nah, sampainya di gerbong saya mulai ngelihat orang udah kayak biasa. Saya duduk di kursi 13D. Yang duduk di kursi 13C itu bukan perempuan yang tadi saya lihat, tapi bapak-bapak sekitar umur 40 tahun. Saya langsung makan, saya lemas, langsung flashback. Ternyata perempuan yang duduk di samping saya itu sama kayak perempuan yang saya lihat sebelum naik kereta api. Pada saat itu, karena kondekturnya belum pergi,
Saya mandang dia pun juga natap saya. Tapi tatapan dia tuh kayak penuh arti, kayak ngertiin, oh iya ini nih memang kamu alamin, kayak gitu. Saya lemes, energi saya kayak ketarik, saya langsung kayak ketiduran aja. Pas udah mau sampai, kan ada pemberitahuan tuh, saya kebangun. Tapi saya lihat bapak-bapak yang di sebelah saya tadi udah nggak ada. Mungkin pikir saya, dia udah turun di stasiun sebelumnya. Setelah itu, kondektur yang tadi datang lagi. Dia kasih saya air minum, dia suruh saya untuk minum air itu, dan kasih saya sepucuk surat. Dia bilang surat itu hanya boleh dibaca pada saat di rumah. Singkat cerita, saya dijemput kan sama orang tua saya di stasiun. Pas di dalam mobil saya ceritain bla bla bla. Orang tua saya tuh antara bingung, percaya, dan juga enggak. Suratnya pun dipegang sama ibu saya. Udah sampai di rumah, saya udah bersih, ibu saya tuh heboh banget, kayak yang terkejut banget sama ayah saya. Saya baca isi suratnya itu, intinya bapak kondektur itu menjelaskan kalau saya tuh naik kereta yang tidak nyata. Bisa dibilang saya itu naik gerbong makhluk dunia lain. Jadi udah selesai itu, saya masih berharap sampai sekarang saya bisa ketemu sama kondektur itu. Cuman nggak pernah ketemu. Saya nggak trauma sih naik kereta api, tapi itu kayak jadi pengalaman saya aja. Mungkin hal yang kayak gitu selalu berdampingan sama kita. Jadi setiap kita naik kereta api atau kemana aja, jangan lupa selalu ingat sama Yang Maha Kuasa, selalu baca doa biar kita selalu dijaga. Wah, Mbak Rina, ceritanya benar-benar seru banget. Tapi sayang kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapin terima kasih banyak buat Mbak Rina yang udah luangin waktunya. Sama-sama Mbak. Dan buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen biar aku tambah semangat lagi buat video ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.